Halo Pak Lilik, aku Zeze, absen 15 dari kelas 8D mau mereview tentang novel The Theater School yang ditulis oleh Rafika Wahyuning Tias. Novel ini depannya sama belakangnya sih covernya bagus ya, terus tulisannya juga fontnya ya bagus. Cuman ini emang lebih gede daripada novel-novel lain yang aku tahu sih, cuman ya, dan ini isinya juga ada beberapa chapter. Cuman secara keseluruhan dari chapter pertamanya itu nyambung sih. Ini novelnya nyambung dari chapter pertama sampai ke yang terakhirnya itu ceritanya tuh urutan, jadi nggak kayak beda-beda cerita, nggak, ini tuh nyambung. Novel ini tuh bertemakan tentang dua orang yang selalu nyari-nyari kesalahan orang lain, yaitu tokoh Jessica sama Francis. Dan tokoh utama dari novel ini tuh Ellipse, ya. Tokoh utamanya adalah Ellipse. Soalnya dia tuh yang paling berhubungan erat dengan tokoh-tokoh yang lain. Novel ini tuh menggunakan alur maju dengan tahapannya itu pertama itu pengenalan, yaitu Ellipse, Chelly, dan Victoria itu mereka tuh bertiga itu adalah sahabat yang tinggal di satu kamar asrama gitu, yang bersekolahnya itu di sekolah umum teater. Terus yang setelah mereka tuh hidupnya tentram di sana tuh tentram, terus selalu kayak ada acara-acara tertentu gitu di sekolah asramanya mereka, kayak acara dinner malam dinner. Abis itu sebelum itu juga mereka tuh udah ada meranin satu film, satu drama gitu. Mereka bertiga jadi tokoh utamanya, dan mereka berhasil meranin itu dengan baik gitu di novel ini. Terus yang kedua itu adalah timbulnya masalah ketika Jessica, dua murid baru, Jessica dan Francis itu masuk ke sekolah itu. Semenjak Jessica sama Francis itu masuk sekolah, mereka berdua tuh bikin banyak masalah, rusuh gitu, kayak ngefitnah si Ellipse, Chelly sama Victoria, padahal mereka nggak ngelakuin kesalahan yang parah gitu, nggak, kayak dituduh ngelukain si Jessica, kalau Jessica emang cuman playing victim. Nggak kayak gitu, karena Jessica itu pengen ngelihat mereka ngelihat Ellipse, Victoria, dan teman-temannya yang lain itu dimarahin sama Mrs. Park gitu, sehingga dimarahin terus dihukum gitu sama Mrs. Park. Ellipse, Jackson, sama Victoria, Chelly, dan kawan-kawannya itu sempat pengen bikin rencana balas dendam ke Jessica sama Francis itu. Cuman tujuannya emang terlaksana, cuman Jessica sama Francisnya ini nggak sadar, tapi malah makin menjadi-jadi gitu loh. Akhirnya ini ada celah nih, dimana Jessica itu ngelakuin kesalahan dengan ngebawa majalah ke sekolah, yang dimana di sekolah teater ini tuh nggak boleh bawa majalah, peraturannya emang kayak gitu, emang agak ketat gitu ya. Terus akhirnya Ellipse ngelaporin Jessica ke Mrs. Park. Terus Mrs. Park akhirnya ngemarahin si Jessica gitu. Ternyata temen deketnya si Jessica ini, sohibnya si Jessica ini tuh juga ada bikin masalah, yaitu si Francis itu juga bikin masalah. Akhirnya mereka berdua tuh kena hukum sama Jessica ini kena hukum sama Mrs. Park, terus si Francis juga kena masalah. Jadi si Francis dihukum sama Mr. Dark gitu. Jessica dapat hukuman lari keliling lapangan 10 kali. Mereka berdua pokoknya dapat hukuman gitu. Nah, di situ Jessica udah semakin dendam, semakin kesel sama si Ellipse dan kawan-kawannya, dan semakin menjadi-jadi gitu, pengen ngebalas terus. Dan akhirnya karena si Jessica-nya ini semakin kesel sama mereka, akhirnya klimaksnya itu Jessica ini nih ngebikin Mrs. Park pingsan, hingga
hingga memerlukan selang oksigen gitu. Jadi kayak udah parah gitu karena Mrs. Park itu ada darah tinggi, jadinya harus langsung kayak ditanganin secara cepet gitu. Namun ternyata Jessica itu tuh ngelakuin itu nggak sama Francis, karena Francis itu nangis-nangis di ruang UGD-nya, di ruang UGD sekolah itu dia nangis-nangis karena dia nggak ada bikin kesalahan gitu loh, cuman si Jessica yang salah ternyata. Karena ini tuh plot twist, soalnya awalnya mikir waktu si Francis nangis-nangis itu, aku pikir tuh dia sama Jessica sekongkol gitu, jadi biar nggak dikira dia yang salah. Ternyata enggak gitu, ternyata beneran Francis beneran nggak ngelakuin apa-apa. Jessica ini bikin Mrs. Park masuk ke UGD sekolah itu karena ngecampur daging kambing ke makanannya Mrs. Park. Jahat banget emang, padahal Mrs. Park itu punya darah tinggi yang parah gitu. Jadi kalau misalnya satu suap makan daging kambing itu pasti langsung pingsan. Untuk menyelesaikan masalahnya, si Ellipse ini mencoba untuk ngomong baik-baik, ngomong serius sama si Jessica tentang hal itu. Dan Jessica tuh juga ngaku kalau emang dia yang masukin daging kambing ke makanannya Mrs. Park. Cuman pas mereka ngobrol-ngobrol itu ternyata Mr. Dark tiba-tiba datang terus nyorotin kamera ke Jessica. Jadi tuh pas Jessica kayak sok-sokan ngomong apa, ya udah laporin aja bla 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 bla, ternyata udah direkam sama Mr. Dark buat jadi bukti kalau misalnya Jessica ini udah ngelakuin kesalahan yang parah banget gitu. Terus akhirnya Jessica tuh ngedapat 3 hukuman berat, yaitu ngebersihin kamar mandi selama sebulan, parah banget. Terus bersihin kantin pulang sekolah selama 2 bulan. Dan yang ketiga itu adalah tergantung keputusannya hakim sekolah. Setelah Mrs. Park sadar dari pingsannya, Mrs. Park ngehukum Jessica untuk jadi OB baru di sekolah. Novel ini tuh ngegunain sudut pandangnya orang ketiga. Dan novel ini tuh menggunakan gaya bahasa yang bahasa gaul dalam bahasa Inggris gitu. Dibuktiin tentang ada kutipan "It's a good idea" di halaman 28. Dan masih banyak lagi halaman di novel ini yang ngomongin tentang bahasa Inggris, karena emang ini kayak bukan novel yang biasa gitu. Kayak ini lumayan jarang. Dan ini tuh dari Pinkberry Club gitu. Beda masih ada buku-buku yang lainnya. Cuman ini aku pilih yang ini karena covernya menarik aja gitu. Terus amanat dari novel ini, jangan jadi orang licik. Kalau misalnya kita punya sahabat, ya kita harus terima sahabat kita apa adanya, karena mereka yang nemenin kita dengan ikhlas gitu, terus sabar gitu-gitu. Terus hargailah pendapat dan keputusan orang lain. Ini harus banget, ini itu penting. Pokoknya pelajaran penting bisa diambil dari novel ini banyak lah gitu. Sekian video ulasan novel dari saya. Maaf jika ada kurang-kurangnya. Terima kasih Pak Lilik yang sudah mau mendengarkan.